Engkau tinggal sepenuhnya dalam hidup kami, agar kami Tuhan boleh memahami akan arti pengiringan dan akan arti melayani Tuhan dalam hidup kami. Urapi kami semua Tuhan, biarlah Tuhan Roh-Mu mengambil alih hati pikiran jiwa hamba-Mu, agar firman-Mu benar-benar Tuhan terpatri di hati kami yang mendengarkan, dan kami mau melakukan firman itu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan menikmati firman-Mu. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pada hari ini di minggu pertama bulan Februari ini kita akan mendengarkan renungan daripada firman Tuhan, di mana kita akhir ini ada di penghujung akhir zaman. Kita akan diuji dengan api. Ya. Setelah mimpi saya yang sudah saya saksikan itu, Tuhan kasih ayat ini sama saya. Jadi ini sudah 2 minggu saya konsep khotbah ini, karena hari Minggu kemarin ada hamba Tuhan, jadi hari ini saya khotbahkan. Kita buka Alkitab kita sekali lagi, karena tahun ini mungkin banyak sekali ayat yang harus kita pelajari. Jadi siapkan kalau itu HP, siapkan HP-mu dengan baik. Cancel semua kalau ada suara-suara yang masuk, supaya kita benar-benar konsentrasi mendengarkan firman Tuhan. Jadi kita buka ayat semua, nanti diuji dengan api. 1 Korintus 3 ayat yang ke-11 sampai 14. Kita baca sama-sama. 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-11, 12, 13 dan 14. Sudah ketemu? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kalau sudah ketemu ayatnya, katakan horas. Oke, kita baca sama-sama. Ayat yang ke-11, 2, 3. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Sampai di situ. Ya, kalau saudara ingin lebih memahami, saudara boleh catat itu ayat, nanti saudara buka kembali dalam rumah. Untuk kita lebih memahami memang firman itu, kita baca. Saya dulu buku saya sampai catatan sangat banyak sekali. Bisa. Oke. Lanjut kita buka di dalam Matius pasal 24. Kita baca dulu Matius ini, saudara buka Alkitab masing-masing kembali. Matius pasal 24 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Sudah ketemu? Oke, kita buka, kita baca bersama-sama. Matius 24 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. 2, 3. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Kemarin saudara, hari Sabtu kalau tidak salah, saya lagi nyambut sama ngepel, tiba-tiba istri saya, "Pak, rasa gempa enggak?" "Enggak, karena saya sampai jalan mungkin enggak ngepel, enggak kerasa." Hari Sabtu itu.
hari Sabtu apa hari Jumat. Ternyata hari Sabtu kemarin pun ada gempa di Afghanistan sama di Bengkulu. Tanggal 26 kalau tidak salah ada gempa di Banten, itu terasa di Jakarta, itu goyang sekali. Hari Seninnya itu ada gempa kembali di Yogyakarta. Minggu kemarin ada gempa di Minahasa, di Manado. Kalau kita perhatikan kejadian-kejadian di sekitar kita, itu hanya lempengan bumi dari ilmu alam atau ilmu bumi kita dulu, itu lempengan bumi saling ketemu, terjadilah gempa. Tetapi yang membuat lempengan bumi ini siapa? Yaitu adalah Tuhan. Jadi Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu akan melihat gempa di sana sini dan akan terjadi kelaparan besar, dan bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Kalau kita melihat peperangan ekonomi sekarang ini, bangsa yang tidak mampu akan kolaps. Jadi yang terjadi di bangsa kita ini adalah peperangan ekonomi yang sangat sengit. Termasuk saudaraku peperangan Amerika, dulu ke Rusia, sekarang ke Cina, terjadi peperangan ekonomi. Ekonomi siapa yang kuat? Termasuk di bangsa kita itu ekonomi satu kelurahan, ekonomi satu kecamatan, ekonomi satu kabupaten atau wali kota sampai kepada provinsi, dan juga peperangan ekonomi sampai kepada nasional. Makanya setiap pemimpin-pemimpin di bangsa ini, di seluruh dunia ini akan selalu berupaya bagaimana perekonomian masyarakat itu bertumbuh dengan baik, termasuk ekonomi kita masing-masing. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini harus kita perhatikan bahwa kejadian yang kita alami di akhir zaman ini, hati-hati dan waspada dan siap-siap. Nanti kita akan menemukan satu kesukaran yang besar di muka bumi ini, dan kesukaran yang belum pernah terjadi, dan itulah mungkin kesukaran yang terakhir menjelang kedatangan Tuhan kali yang kedua. Untuk itu kita siapkan diri kita masing-masing. Saya kadang-kadang berpikir, kalau saya dengar gempa bumi, mulai beberapa tahun terakhir ini gempa bumi itu ada di mana-mana. Tetapi Yesus berkata, itu baru permulaan, belum itu kesudahannya, baru itu permulaan. Kalau kita sudah tahu itu permulaan, berarti kita harus waspada, harus mawas diri, harus betul-betul memperhatikan dengan seksama perlakuan hidup kita untuk kita betul-betul menjadi pemenang di dalam Tuhan. Tetapi kalau kita hanya sekedar saya sudah melayani Tuhan, yang penting saya sudah ke gereja, sorry, bukan itu yang diinginkan oleh Tuhan. Tuhan inginkan saudara-saudaraku bahwa di dalam kehidupan kita itu kita harus diuji terus berbagai ujian di dalam api atau dapur api yang menyala-nyala. Itu sebabnya di dalam 1 Korintus 3 itu tadi dikatakan begini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Kristus Yesus. Entahlah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Seperti yang saya mimpikan kemarin itu, ada satu tempat di mana itu jutaan manusia dimasukkan ke dalam lapangan, dan jemaat salwa ada di dalam. Saya disuruh mengawasi, ada beberapa kami mengawasi dari luar itu supaya tidak ada yang keluar. Karena nanti sepertiga penduduk dunia ini akan dimurnikan oleh Tuhan. Pilihlah di dalam sepertiga itu kau dan saya orang yang dimurnikan oleh Tuhan. Katakan amin.
Saya mau dimurnikan oleh Tuhan. Kita ucapkan 2, 3. Saya mau dimurnikan oleh Tuhan. Nah, kalau kita dimurnikan oleh Tuhan, diuji oleh api itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah imanmu iman emas, atau imanmu iman perak, atau imanmu iman batu permata, atau imanmu iman kayu, atau mungkin imanmu iman akar rumput yang kering, atau jerami. Kalau emas itu dibakar, perak juga dibakar, batu permata juga dibakar, dia akan kekal. Tetapi kalau kayu dibakar, dia akan berubah menjadi arang. Kalau jerami dibakar, dia akan berubah menjadi debu yang tidak ada fungsinya. Akar rumput, kalau dia dibakar langsung. Ini gambaran kepada iman kita. Contohnya begini, kalau saudara ada akar rumput di situ yang kering-kering, saudara kalau misalkan katakanlah Pak Simanung Kadir kalau menginjak akar rumput gimana? Ribut apa enggak? Kita jujur dulu. Misalkan kita tebak bambu itu lah pohon ranting-ranting pohon itu, lalu Pak Simanung Kadir menginjak di situ, gimana perasaan? Ada ribut. Kalau jerami, anggala, kalau dalam bahasa Ibrani anggala ini. Kalau saudara injak anggala ini, gimana itu? Keras. Itu menggambarkan kepada keimanan kekristenan. Ada orang Kristen itu imannya seperti anggala, bikin resep di gereja, bikin ribut di ranah umat. Banyak sekali orang seperti itu. Sebentar emosi, sebentar dari burak mengatakan, sebentar tersinggung, sebentar sakit hati. Sampai kapan kita tersinggung? Sampai kapan kita menyimpan sakit hati itu? Sementara Tuhan berkata, berawas dan berjaga-jagalah. Sebentar lagi aku akan datang. Sementara kita resep terus hanya masalah-masalah yang kecil. Sampai kapan anak itu? Kita harus berhenti di dalam dunia seperti itu. Karena kita akan diuji dalam perjalanan kita. Saya berharap kita semua di situ batu permata. Amin. Itu batu permata di sini ada 2 orang. Namanya Ratna. Ratna itu artinya batu permata. Jadi Ratna yang baru baju biru itu kau batu permata di hadapan Tuhan. Amin. Ratna, batu permata sangat mahal dalam hidup. Mari kita menjadi juga batu permata. Kalau dibakar dia paling mungkin emas juga, kalau dibakar paling gosong, baru dilap kembali lagi cemerlang. Batu permata juga dibakar dia akan gosong, dilap akan cemerlang. Tapi kalau kayu yang kering dibakar pasti jadi arang, jadi debu yang tidak ada arang. Itu sebabnya mari kita menjadi kekristenan seperti yang 3 poin ini tadi. Kita bangunlah iman kita di atas Kristus Yesus itu bagaikan emas yang semakin menghilang, cemerlang terus walaupun banyak tantangan dalam kehidupan kita. Kita sedang diperhadapkan kepada api-api untuk memurnikan kehidupan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini kita akan coba membahas tentang apa sih api itu. Api itu menggambarkan, saudaraku, yang pertama adalah api sebagai tanda kehadiran atau sebagai api kemuliaan daripada Tuhan. Kalau kita baca ayatnya, saudara, di dalam Kejadian pasal yang ketiga sampai Keluaran 3 ayat 2 dan 4, saya akan bacakan, saudara bisa mendengarkan ayat kita masing-masing atau bisa catat nanti buka di rumah. Keluaran pasal 3 ayat 2 sampai dengan 4. Demikian firman Tuhan. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia, maksudnya Musa, melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Kalau di ayat seterusnya di situ, di Keluaran pasal 3, ada
Tante Purana bisa baca di ayat yang ke-5. Lalu Keluaran 3 ayat 5. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Jadi api yang pertama, saudaraku, yang akan membakar seluruh kehidupan kita, biarlah relakan dirimu ketika kau datang kepada Tuhan, bahwa tanah yang kau injak itu, ketika ada api kemuliaan itu, adalah tanah yang kudus. Berarti kalau kita itu anggap tanah yang kudus, Tuhan berkata, Musa, lepaskan kasutmu. Kasut itu berbicara tentang perjalanan hidup kita ini. Seringkali kita berjalan dalam kehidupan itu dengan ego kita, dengan perasaan kita, dengan kesombongan kita. Seringkali kita merasa orang lain itu lebih rendah daripada diri kita, padahal kita sesungguhnya didapati kosong. Untuk itulah saudara, mari kita, ketika kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan, api kemuliaan-Mu adalah lagu seperti itu. Jadi ketika kita masuk dalam api kemuliaan Tuhan, lalu Musa datang kepada semak duri yang menyala-nyala api itu. Ketika Tuhan melihat Musa mendekat kepada api itu, Tuhan berkata, Musa, lepaskan kasutmu, karena tanah yang kau injak itu adalah tanah yang kudus. Berarti ketika ada kemuliaan Tuhan dalam kehidupan rumah tanggamu, dalam kehidupan pribadi kita, dalam gereja kita, berarti gereja kita ini dikuduskan oleh Tuhan. Katakan amin. Ketika rumah tanggamu masuk dalam kemuliaan Tuhan dan kita dikuduskan oleh Tuhan, anak-anakmu dikuduskan oleh Tuhan, dan kita sebagai suami istri dikuduskan oleh Tuhan, bukan karena kehebatan kita, tapi karena Tuhan hadir dalam kemuliaannya di dalam rumah tangga kita. Sangat dahsyat sekali, saudara. Baru Tuhan mau menyimpan. Itu sebabnya saya berharap kepada kita ketika saudara datang ke rumah ini. Tadi saya agak buyut tapi langsung mengerti Bapak-bapak. Gimana kunci gerejanya ya? Saya bilang langsung berdiri pada masuk semua. Artinya maksud saya begini, kalau saudara sudah datang, kalau gereja kita ini ada api kemuliaan Tuhan, berarti di ruangan gereja itu adalah kudus. Jadi kalau saudara masih ngerumpi di depan sana, tapi ketika buka pintu masuk ke dalam ruang ibadah itu, bersifatlah hati kita Tuhan. Saya seperti dia. Kuduskanlah kami ya Tuhan. Kami ada di ruang kudus Tuhan, di ruang yang maha kudus ini Tuhan. Kuduskanlah hati kami, kuduskan pikiran kami, kuduskan seluruh jiwa kami, dan kuduskan seluruh perbuatan-perbuatan kehidupan kita. Apa itu perjalanan hidup itu? Perjalanan hidup itu kita melangkah. Ketika kita melangkah, pasti ada masalah. Mungkin kita bertemu dengan orang, bisa kita ngomong. Mungkin kita bisa senggolan kepada orang apa yang kita lakukan, dan lain sebagainya. Itu sebabnya di dalam perjalanan kehidupan kita ini harus kita sesuaikan hidup kita itu menjadi orang-orang yang kudus. Jadi kita harus menguduskan seluruh hidup kita. Kita dibahas. Yang kedua, saudaraku, adalah dalam Kisah Rasul pasal yang pertama. Kalau saudara buka di situ, Kisah pasal yang kedua ayat 1 sampai 4. Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Allah. Mereka berbahasa roh. Mereka melihat seperti lidah-lidah api menghinggapi kepada mereka. Lalu mereka mulai berkata-kata dengan bahasa roh, sesuai dengan yang diilhamkan oleh Roh kepada dia. Lalu lidah-lidah api itu hinggap kepada mereka, tapi mereka tidak terbakar. Ini gambaran, saudaraku, supaya kita tadi lagu dikatakan, biarkan rohmu. Lidah-lidah api itu, itulah ibarat roh Allah. Kalau zaman dulu, saudaraku, zaman tahun 60-an, itu api Pantekosta. Atau kalau dirubah di akhirnya tahun 80-an, api Roh Kudus ku punya, ku biarkan menyala, menyala, menyala selamanya. Kalau dulu api Pantekosta ku punya,
Wah, saya tahun 82, 83 kalau saya nyanyikan itu, saya udah pakai celana tanggung-tanggung karena celananya saya waktu itu api Pantekosta. Kita teriak-teriak loncat-loncat sebentar. Kenapa? Karena kita dibakar oleh api Pantekosta itu. Kalau kita dibakar dengan api Roh Kudus itu, kita tidak pernah malu untuk menyembah Tuhan. Kita tidak pernah malu sekalipun kita menangis untuk memuliakan nama Tuhan. Karena apa? Api Pantekosta itu, api Roh Kudus itu menyala di hati kita dan membakar segala sangat-sangat dosa yang ada negatif di dalam kehidupan kita. Roh Kudus itu dibakar habis dalam kehidupan kita. Dibakar itu sangat-sangat dosa itu. Itu yang kita lakukan dalam kehidupan. Jadi kalau kita ketika puji-pujian itu, kalau saya sudah pemulung sampai saya main gitar. Dulu kan tahun 80-an belum ada keyboard, kami di gereja di Salatiga itu masih gitar. Sampai putus itu gitar 3 sekali-kali saking semangat. Api Roh Kudus punya ceng. Kadang-kadang nggak sadar kena tangan itu juga sampai putus langsung tali gitarnya itu 3 karena semangat. Tapi sekalipun 3 kali 3 tetap semangat orang membutuhkan. Kenapa? Karena api Roh Kudus itu, api lidah api itu hinggap kepada murid-murid Tuhan. Mereka mulai menyembah Allah dengan semangat dan gegap gempita. Sampai seluruh orang yang datang di dalam Yerusalem itu datang berhimpun di sini. Mereka itu lagi mabuk. Padahal Petrus berkata, mereka tidak mabuk, tapi mereka penuh dengan Roh Allah. Karena Roh Allah membakar seluruh semangat mereka untuk terus menyala dalam kehidupan itu. Sama halnya seperti orang bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir sampai mereka di padang gurun, yang dimana padang gurun itu begitu dingin kalau di malam hari, tetapi Tuhan memberikan tiang api mengelilingi seluruh bangsa Israel dan mereka tidak ada satu dipakit ular beludak yang ada di dalam jengking. Kenapa? Karena ketika api kemuliaan Tuhan itu mengelilingi bangsa Israel, tanah di padang gurun itu menjadi kudus di hadapan Tuhan. Seperti itulah kehidupan dan kehidupan saya. Ketika kita mau dalam melayani Tuhan di tempat ini, pastikan saudara-saudara yang sudah naik mimbar ini, saudara-saudara yang sudah masuk dalam rumah ibadah itu, pastikan kehidupannya Tuhan kuduskan hati saya, bersihkanlah pikiran saya, tuntunlah saya terus di dalam Roh-Mu, supaya aku terus di dalam api kemuliaan Tuhan. Itu yang terutama di dalam kehidupan. Kalau ini terus kita lakukan dalam kehidupan ini, kita ada dalam hadirat Tuhan, dalam kemuliaan, api kemuliaan Tuhan itu, berarti perlahan tapi pasti satu lepas satu akan kita lepaskan segala dosa yang ada dalam kehidupan kita. Tadi Quran mengatakan dosa pertengkaran, dosa amarah, dosa kebencian, dosa mata yang jelalatan, dan lain sebagainya. Kita akan tinggalkan. Perlahan tapi pasti satu lepas satu akan kita tinggalkan. Sampai pada akhirnya nanti dunia itu, keinginan dunia itu tidak ada lagi melekat di hati kita. Yang ada adalah saya mau ikut Yesus, saya mau iring Yesus. Seperti ada satu lagu yang menceritakan seorang hamba Tuhan